Salam jumpa saudara dan saudariku terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Dan semoga Tuhan yang maha baik selalu dan senantiasa menyertai kita, serta memberkati segala usaha dan pekerjaan-pekerjaan kita. Dan demi perkembangan channel ini dimohonkan kerelaan hati saudara dan saudari untuk like dan mensubscribe-nya. Dan juga tidak ketinggalan informasi yang kami bagikan melalui channel ini. Terima kasih. Saudara dan saudariku terkasih, untuk sesi ini saya mau bicara sebuah judul atau tema, mengapa salib dalam gereja Katolik ada korpusnya. Korpus dari bahasa Latin artinya tubuh. Maka boleh kita buat kalimat yang sederhananya, mengapa salib dalam gereja Katolik ada tubuh Yesus yang gantung di sana? Baik saudara dan saudariku terkasih, ada sejumlah orang atau sebagian orang mempertanyakan mengapa salib dalam gereja Katolik ada korpusnya atau patung tubuh Yesus yang gantung di sana. Sedangkan salib pada gereja-gereja non-Katolik tidak ada korpusnya. Kebanyakan pertanyaan ini berhubungan dengan anggapan bahwa kalau begitu gereja Katolik percaya kepada Yesus yang wafat dan bukan kepada Yesus yang bangkit. Kemudian, karena ada korpusnya, maka gereja Katolik menyembah berhala. Saudara-saudari, tentu saja kedua anggapan ini keliru besar. Anggapan ini muncul karena orang tersebut tidak tahu atau tidak memahami apa yang diimani, diajari, dan diimani oleh gereja Katolik. Maka mari saudara-saudariku terkasih, kita mengikuti ajaran-ajaran dalam gereja kita, sehingga kita sebagai umat Katolik pun semakin memahami dengan lebih baik dan lebih jelas lagi tentang ajaran-ajaran yang kita imani atau kita hidupi dalam kehidupan menggereja kita. Nah, mengapa dikatakan keliru? Pertama, karena pengakuan iman gereja Katolik telah dinyatakan secara jelas dan eksplisit dalam syahadat para rasul, yaitu aku percaya akan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara bla 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 bla, disalibkan, wafat dan dimakamkan. Pada hari ketiga ia bangkit, bla 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 bla, yang naik ke surga dan seterusnya. Maka tidak benar jika gereja Katolik hanya percaya kepada Kristus yang wafat. Hal kedua, karena walaupun gereja Katolik menghormati salib Kristus itu, namun yang dihormati bukan patung Yesus yang disalib tersebut, tetapi pribadi Yesus yang digambarkan oleh patung salib itu. Jadi bukan patungnya yang kita hormati saudara-saudari, tetapi gambaran pribadi Yesus pada patung salib itu. Oleh karena itu, penghormatan kepada salib Kristus bukanlah berhala. Sebab yang dihormati tetaplah Kristus Tuhan yang digambarkan oleh korpus itu dan bukan patungnya itu sendiri. Ini sangat jelas penekanannya saudara-saudari, supaya kita jangan menjadi kehilangan arti atau kehilangan arah untuk memahami arti yang sesungguhnya. Barangkali saudara dan saudariku ingat akan konten saya sebelumnya. Saya bicara soal patung dalam gereja Katolik, dan di sana saya katakan bahwa sebuah semboyan atau sebuah kalimat yang sudah sangat familiar dalam gereja Katolik adalah bahwa manusia itu adalah homo symbolicum. Manusia adalah makhluk simbolis. Manusia membutuhkan simbol atau tanda atau gambar atau lambang untuk semakin memahami, menghadirkan sesuatu yang tidak kelihatan menjadi sesuatu yang bisa diimani. Bayangkan, gereja Katolik itu sebenarnya
punya sebuah ajaran yang luar biasa. Gereja Katolik mengantar orang untuk memahami sesuatu yang bersifat transenden. Transenden itu artinya sesuatu yang melampaui, yang jauh di atas sana, yang tidak bisa kita cerna dengan akal kita, tidak bisa kita lihat dengan mata kita. Tetapi gereja Katolik bisa menghadirkan itu menjadi sesuatu yang imanen, yang bisa kita percaya dan kita imani. Maka gereja Katolik itu begitu akrab dengan istilah atau kalimat manusia itu adalah homo symbolicum. Dia harus membutuhkan tanda, membutuhkan simbol untuk semakin meyakini atau percaya akan sesuatu. Dengan menatap tubuh Kristus atau korpus yang ada pada salib, kita punya bayangan, kita punya gambaran bahwa dulu seperti itu kira-kira Yesus melakukan karya penebusan umat manusia. Kalau sebuah salib yang polos begitu saja, kemudian diceritakan bahwa dulu Yesus pernah mengalami ini, mengalami itu, barangkali bayangan kita untuk sampai kepada hakikat yang sesungguhnya mungkin tidak akan sampai. Tetapi ketika melihat sebuah salib, lalu ada korpus yang bergantung di sana, kemudian diberikan pengarahan penjelasan kepada kita, maka akal kita akan dirangsang untuk bisa merasakan dan menemukan apa sesungguhnya yang terjadi pada masa lampau. Saudara-saudariku terkasih, memang penggambaran salib yang polos tanpa korpus atau salib dengan korpus seolah-olah memberikan penekanan makna yang berbeda. Salib yang berkorpus menekankan kepada pengorbanan Kristus sampai kepada wafatnya. Sebagai sesama murid Kristus, tentu kita sama-sama mengimani Kristus yang wafat dan bangkit. Namun jika gereja Katolik memilih penggambaran korpus Kristus itu disalib, itu karena penggambaran tersebut lebih jelas menyampaikan inti ajaran Kristiani sebagaimana dikatakan oleh Rasul Paulus. Jika Yesus dari Nazaret itu tidak wafat dan bangkit, sia-sialah iman kepercayaan kita. Paulus memberikan penggambaran tentang wafat Yesus di salib. Maka saudara dan saudariku terkasih, setidak-tidaknya ada beberapa alasan mengapa penggambaran korpus di salib lebih mengarahkan kita agar semakin menghayati ajaran iman kita. Pertama, korpus Kristus itu mengingatkan kita kepada penggenapan nubuat para nabi akan Sang Mesias yang menderita dalam diri Kristus. Dikatakan di sana ia dihina dan dihindari orang, seseorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan dan seterusnya dan seterusnya. Hal kedua, korpus Kristus itu mengajarkan kita akan keadilan Allah. Sebab Kristus yang tersalib mengingatkan kita akan kejamnya dosa yang kita lakukan, hingga Allah sendiri harus mengutus Kristus putranya untuk menanggung sengsara dan wafat sebagai tebusan atas dosa-dosa kita. Yang ketiga, korpus Kristus itu mengajarkan kita akan kasih Allah yang tiada batasnya. Sebab Kristus sendiri mengatakan, tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang menyerahkan nyawanya bagi para sahabatnya atau bagi sahabat-sahabatnya. Dan yang keempat, korpus Kristus itu mengingatkan dan mendorong kita agar kita pun mau mengasihi, memberikan diri kepada orang lain tanpa pamrih, rela berkorban dan tak mudah putus asa dalam memikul salib kita setiap harinya. Sabda Tuhan dalam Injil Yohanes mengajarkan agar kita saling mengasihi seperti Kristus telah mengasihi kita. Saudara dan saudariku terkasih, terinspirasi dari pengorbanan Kristus di salib, maka setelah itu banyak orang kudus yang mengorbankan diri, menyerahkan diri demi membela imannya kepada Kristus. Begitu banyak dalam catatan sejarah gereja kita menemukan di sana bahwa banyak orang pada waktu itu
memberikan dirinya demi imannya kepada Kristus. Dia mengorbankan dirinya, bahkan untuk sesamanya pun dia mengorbankan dirinya bagi mereka. Jadi saudara dan saudariku terkasih, dengan ada korpus Kristus disalib bukan berarti orang Kristen hanya menghayati Kristus yang disalib dan tidak berfokus kepada kebangkitan Kristus. Dan dengan ada korpus Kristus disalib bukan berarti orang-orang Katolik menyembah berhala. Demikianlah penjelasan yang bisa saya sampaikan untuk sesi ini. Semoga bermanfaat bagi saudara dan saudariku umat beriman Katolik dimanapun berada. Terima kasih, Tuhan memberkati.